Misalnya wishlist aku banyak, tapi yang paling mendekati atau yang mungkin bisa aja aku kejar sekarang, aku tuh fokusin ke itu gitu. Karena memang awalnya mungkin dari motivasi sih, makanya kita semangat buat membangun ya. Oh ya, kita nggak boleh pesimis nih gitu. Hal kecil aja tuh kita bisa kan, apalagi hal besar kita bisa meraihnya tuh dengan bertahap. Selagi kitanya mau berusaha tuh nggak ada yang nggak mungkin menurut aku. Karena kan perempuan tuh sebenarnya butuh ruang. Some things up to us, some are not up to us. Halo semuanya, selamat datang di Ins Digital Creative X Jadi Teman Kamu Podcast. Aku Sofia yang akan jadi host podcast kali ini. Nah, kali ini teman-teman kita akan bahas tentang sesuatu yang pasti seluruh manusia pernah ngerasain gitu ya, yaitu bermimpi. Nah, jadi kan kalau di zaman modern ini kita pasti mimpi-mimpi kita seringnya ditulis ya, apalagi di resolusi tahun baru. Nah, seringnya ditulis, tapi kadang rasanya tuh mimpi-mimpinya terlalu besar, kayak misal aduh aku belum cukup umur nih, atau kayak duitnya belum cukup nih. Nah, itu tuh sesuatu yang bikin kita ingin berhenti bermimpi gitu ya. Nah, tapi untuk kita yang masih muda ini bingung ya, apa action step atau step-step yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan mimpi-mimpi besar tersebut. Tapi narasumber kita kali ini adalah seorang pemudi ya, anak yang masih muda banget ya, nanti kita ngobrol. Dia itu adalah salah satu yang punya mimpi besar, tapi bisa melaksanakan mimpi tersebut sampai akhirnya terwujud dengan aksi-aksi nyata. Nah, kita sambut Kak Naila. Welcome to the podcast. Aduh, supportif banget, salting nih. Salting kok. Ya, Kak Naila gimana nih kabarnya nih, sehat ya? Alhamdulillah. Gimana perasaannya hari ini? Hari ini bahagia ya tentunya. Aku lagi mood banget nih hari ini. Menular ya? Iya, semua menular ya energi positifnya. Nah, Kak Naila nih kan, Kak Naila tuh katanya winner Duta Lingkungan Jabar 2025 ya? Iya, betul. Jadi masih baru iya, dinobatkan sebagai winner Duta Lingkungan Jabar ya, dengan mahkotanya yang sangat Oke. keren banget ya. Nah, Kak Naila nih masih kelas berapa kalau boleh tahu? Kelas 11. Iya, teman-teman, masih kelas 11 SMA. Oke. Mungkin boleh perkenalan dulu Kak Naila. Oke. Halo teman-teman semua. Aku Naila Ramandinya, biasanya dipanggil Naila aja. Naila aja. Jangan sayang deh, udah Naila aja. Naila aja ya. Aku sekarang masih SMA, kelas 11 sekarang. Tapi emang fokusnya kegiatan-kegiatan di luar sekolah gitu. Oke, kesibukannya apa lagi? Kesibukannya selain jadi duta, mungkin aku lebih ke ini sih, dari pemberdayaan perempuan ya kesibukannya. Jadi relawan, sosialisasi kayak gitu. Dan Kak Naila ini founder komunitas juga. Oke, iya betul. Oke, nah Kak Naila nih, kan aku udah stok Kak Naila ya. Tadi kita juga udah ngobrol-ngobrol sedikit. Iya, udah ngobrol jadi, ya. Kak Naila tuh yang inspiring banget ya. Kalian harus cek gitu ya di IG-nya Kak Naila Naiyaksi. Ya itu ya. Aku juga kan, aku tuh gampang lupa sebenarnya. Makanya aku kaget kalau kalian nulis nama aku bener. Kaget sih sebenarnya, aku gampang lupa. Ntar captionin aja ya. Ya, nanti dipotong. Nah, jadi di postingan-postingan Kak Naila tuh ada salah satu yang super inspiring yang menurut aku ya. Jadi kata Kak Naila tuh apresiasi dan pencapaian akan hal-hal yang dulunya hanya sekedar wishlist di buku catatan. Iya. Nah, kalau aku boleh mention nih, kan jadi duta lingkungan Jawa Barat tuh salah satu wishlist yang terwujud ya. Iya, benar. Ya, nah kalau aku boleh tanya nih Kak Naila, kapan pertama kali kakak tuh sampai ditulis gitu wishlistnya? Sebenarnya tuh wishlistnya tuh cuman pengen catwalk gitu. Pengen catwalk karena aku pengennya Putri Indonesia kan. Sejak kapan kalau? Karena dari kecil. Jadi emang suka dilombain ikut fashion show kayak gitu kan. Makanya itu adalah sebuah wishlist aku, kayak aduh aku pengen banget tuh catwalk depan banyak orang, kayaknya seru gitu. Ternyata ya dibawa sama Allahnya jadi duta gitu. Nah, yang bikin apa ya, Kak Naila yakin gitu kan, kadang tuh kalau ditulis resolusi tuh ya udah sekedar jadi tulisan. Benar. Nah, itu yang bikin Kak Naila yaudah seriusin gitu. Sebenarnya tuh ini tuh adalah suatu apa ya, niat dari diri kita sendiri sih. Karena aku tuh tipe orang yang fokus dulu sama satu hal gitu. Kayak misalnya wishlist aku banyak, tapi yang paling mendekati atau yang mungkin bisa aja aku kejar sekarang, aku tuh fokusin ke itu gitu. Jadi memang kita gak boleh melenceng. Kalau maunya itu ya itu gitu. Jangan banyak mau ya. Banyak mau juga gak benar gitu. Oke, berarti dari wishlist ya ternyata banyak ya. Iya, berarti selain jadi duta, kalau boleh tahu apa yang udah? Kayak contohnya
ngebangun komunitas itu adalah sebuah wishlist aku dari dulu. Kayak contohnya ikut relawan, aku pengen ikutan relawan dulu. Kayak aku nulis pengen jadi relawan, pengen bikin komunitas, terus juga yang tadi kan pengen catwalk itu depan banyak orang, itu adalah salah satu wishlist aku gitu. Makanya aku kadang suka nulis itu gitu. Berarti nggak cuma ditulis doang ya? Iya tapi benar. fokusnya ke hal-hal kecil yang menjembatani itu dia menuju wishlist tersebut. Nah kan tadi kita dengar ya Kanela tuh udah duta gitu, duta muda ya? Iya, duta muda. Terus founder apa Kak namanya, Perserikatan Remaja Pemberdayaan Perempuan, dan itu isinya remaja-remaja wanita yang memang ingin bertumbuh gitu ya Kak di komunitas itu. Nah pernah gak sih ngerasa kayak aduh gue ini masih kecil gak sih gitu? Iya pernah dong, muda atau kayak belum pernah banget itu. Kualitas aku tuh belum mumpuni misalnya untuk ngebangun mimpi sebesar itu. Nah apa yang pernah ngerasa kayak gitu? Pernah. Nah itu cara ngadepinnya gimana? Sebenarnya aku pernah ngerasa insecure banget sih karena itu gimana? Karena kan umurnya masih terlalu muda kan pada saat itu. Aku ngediriin tuh kelas 10 SMA tuh, bayangin kelas 10 tuh masih 15 tahun kan ya, masih 15 tahun, dimana kayaknya aku tuh belum bisa deh gitu kalau ngebangun komunitas di umur segini. Contohnya kayak aku udah mikirin kayak apa ya, resmi enggaknya suatu komunitas gitu kan. Cuman aku mulainya dari hal kecil sih sebenarnya. Kayak nanya dulu ke teman, kira-kira aku boleh nggak kalau bikin komunitas gitu. Terus kalau teman aku, ya udah aku bikin aja selagi emang bisa, katanya selagi emang mampu. Akhirnya aku mulai dari kecilnya dulu, kayak contohnya jadi narasumber, kayak istilahnya kita kisah-kisah inspiratif, kita bikinnya mulai dari Zoom meeting kayak gitu-gitu dulu sih, kecil-kecil dulu itu awalnya. Tapi timnya berarti awalnya tim kecil dulu. Iya benar, kita waktu itu cuma bertiga, benar-benar bertiga. Aku, Caca, Tipa, udah 3 doang tuh. Sampai akhirnya masuk tuh sisa 1 berempat tuh kita. Say hi dulu. Iya, hai, kalian harus nonton ya. Kalau nggak nonton tandain nih. Oke. Nah itu berarti di overcome-nya dengan punya circle yang positif ya. Nah, menurut Kak Naila nih, menurut Naila gimana circle positif memengaruhi mimpi Kak Naila untuk terwujud? Bener. Sebenarnya kita tuh kalau dibilang pilih-pilih temen, iya sih gitu ya. Jujur aja. Temen sih iya. Realistis, kita harus bisa pilih-pilih temen gitu. Karena kalau misalkan kita terbawa yang salah ya otomatis kita juga kadang terbawa gitu ya. Istilahnya manusia tuh FOMO lah gitu. Asli. Sesuai dengan lingkungannya. Tapi kebetulan memang teman-teman aku tuh ya itu tadi ya di bidangnya masing-masing ya. Tadi kita cerita juga memang teman-teman aku di bidangnya masing-masing. Cuman kita saling support di situ. Kayak temen aku fokusnya ke organisasi, misal di sekolahnya OSIS tuh pada ikutannya. Ada yang ikutannya MPK gitu. Ada yang ikutannya kayak aku, beda kan duta gitu. Makanya ketika aku menanyakan hal tersebut, mereka tuh lebih ke supportnya gitu. Berarti apa ya, bisa dihadapi dengan salah satunya motivasinya itu benar, circle yang baik. Karena memang awalnya mungkin dari motivasi sih, makanya kita semangat buat membangun ya. Jadi berarti wishlist yang udah lama ditulis itu emang nggak bisa sendirian ya Kak? Iya benar ya. Manusia tetap butuh manusia lagi. Benar. Nah jadi kalau misalnya kita sebutin ya, tadi kan pengennya catwalk aja nih. Pas kecil umur berapa sih? Pas pertama kali kecil tuh TK deh. TK tuh lagi suka ikut fashion show anak kecil gitu ya. Ikutan lomba gitu. Nah berarti kan terwujudnya tuh lewat Duta Lingkungan Jabar kan. Kalau dari pengalaman pribadi nih, karena Naila kan pasti banyak tantangan nih. Contohnya kan, duta lingkungan tuh kayaknya seleksinya ketat banget gitu pasti, ya. Itu nah pasti. kalau Kak Naila tantangan terbesarnya apa menurut Kak Naila? Terus gimana cara menghadapinya? Sebenarnya kalau duta lingkungan, aku tuh awalnya kayak gak ada concern di lingkungan sih sebenarnya. Karena memang menurut aku itu tuh individu kan, setiap manusia tuh memang harus menerapkan itu. Contohnya buang sampah pada tempatnya, memilah sampah, memanfaatkan sampah, mengurangi sampah, itu adalah salah satu contoh yang dimana setiap manusia tuh harusnya melakukan itu. Bukan berarti punya title duta doang gitu yang melakukan itu kan gak mungkin ya. Kan banyak yang kayak gitu ya. Itu pressure-nya aku adalah ketika aku mencoba untuk mengikuti pendaftaran seleksi duta lingkungan ini, aku tuh jadi harus belajar semua isu lingkungan gitu. Contohnya kayak misalkan Sari Mukti itu kapan meledaknya, kapan ininya itu kayak ternyata aku harus tahu nih gitu. Tapi dari situ aku kan jadi nyari tahu banyak hal pemanfaatannya, terus juga belajarlah istilahnya biologi juga sih ya buat aku. Makanya ketika aku masuk duta lingkungan tuh nggak merugikan, malah memanfaatkan aku untuk
ya ini di sekolah juga aku belajar gitu. Makanya akhirnya aku mencoba untuk ikutan duta lingkungan, disupport juga sama keluarga kalau waktu itu. Karena temen aku nggak ada yang tahu aku daftar duta waktu itu. Tahu-tahu dia jadi finalis aja. Ya itu lucu banget sih. Nice surprise gitu ya. Berarti salah satu cara menghadapi tantangan itu yang tadi ya, awalnya nggak tahu, tapi jadi tahu dan akhirnya mau belajar gitu ya Kak. Nah mungkin untuk pendengar nih yang kan mimpi orang tuh gede-gede ya. Misal mimpi orang yang menurut kita kecil tuh ternyata besar buat dia. Salah satunya apa ya, misal aduh pengen jadi presiden misalnya gitu. Nah untuk pendengar-pendengar nih yang mimpinya sangat-sangat beragam, kira-kira ada gak sih kayak apa ya tips and trick dari Kanela buat nggak ngerasa overwhelmed dengan mimpi besar tersebut? Kira-kira gitu. Sebenarnya menurut aku ketika kita mau mencapai mimpi itu nggak ada yang nggak mungkin sih. Nah itu dia. Itu sih mindsetnya. Kayak, contohnya apa ya, hal yang sebesar itu aja kadang kita nggak nyangka kan. Contohnya kita kayak misal pengen naik kereta eksekutif, ini salah satu contoh mungkin ya. Itu mimpi besar untuk beberapa orang. Ketika beberapa orang menurut mereka tuh itu adalah sebuah mimpi besar gitu. Ketika aku merasakan hal itu, aku juga jadi ngerasain kayak, oh iya ini mimpi seseorang yang kayaknya nggak semua orang tuh bisa gitu. Makanya kadang kalau ngerasain itu tuh, oh iya kita nggak boleh pesimis nih gitu. Hal kecil aja tuh kita bisa kan. Apalagi hal besar kita bisa meraihnya tuh dengan bertahap gitu. Gak mungkin kan secara sekaligus ya. Selagi kitanya mau berusaha tuh gak ada yang gak mungkin menurut aku. Bener sih. Kena gitu ya, jadi benar yang secara bertahap dan ya nggak bisa langsung berhasil kan ya, nggak bisa instan. Kita harus tetap berusaha. Nah kan kalau Kanela nih selama pengen kan mimpi kecilnya tuh catwalk ya. Nah pasti selain duta lingkungan tuh pasti pernah seleksi yang sebelumnya kan. Pasti pernah kan. Nah pasti pernah menghadapi yang namanya kegagalan. Pasti itu pasti banget. Cara Kanela untuk nggak down setelah gagal tuh gimana? Sebenarnya aku tuh tipe yang nggak mendamba-dambakan atau nggak mengharap-harapkan sesuatu ya tipenya tuh. Gak ada ekspektasi gitu ya. Jadi kayak aku menjalani sesuai kemampuan aku. Jadi kayak misal kayaknya aku mampunya sampai sini, ya udah aku jalanin sampai sini. Tapi ketika aku mendapatkan yang lebih dari itu, oh berarti memang aku sudah berusahanya sampai sini nih. Ternyata aku bisa gitu. Kayak contohnya jadi duta lingkungan, menjadi seorang, waktu itu aku kaget loh ketika aku di chatnya tuh gini, nah kamu selamat ya, kamu ini the first winner putri remaja katanya gitu. Lah aku pertama gitu, aku sepertama itu kan. Aku pikir memang ada remaja lainnya gitu. Kalau yang dewasa kan memang ada sebelumnya. Jadi saingannya tuh nggak remaja doang. Jadi memang saingan kita tuh sama dewasa remaja karena kita waktu itu karantinanya disatuin kan. Jadi otomatis aku merasa kayak kayaknya aku bisa sampai sini ya. Apalagi ketika aku melihat, aku dibilang teman lah ya, teman-teman aku di situ tuh bener-bener orang-orang yang udah jadi duta lingkungan di daerahnya masing-masing. Sedangkan kan aku di situ punya programnya kecil loh. Aku cuma punya satu program, sedangkan mereka tuh sudah punya beberapa program gitu. Portofolio ya. Dan mereka tuh planningnya tuh udah jauh gitu. Sedangkan aku tuh cuma pendidikan yang tadi. Jadi memang aku fokusnya ke pendidikan. Tapi ketika aku punya satu program itu tuh benar-benar terlaksana menurut aku. Jadi ya gak usah banyak-banyak lah program. Asal kalian tuh amanah melaksanakan programnya sih. Itu sama kayak mimpi ya. Mimpi kalau dijadiin amanah sebenarnya asal kita fokus aja. Asal kita fokus aja. Itu menarik sih menurut aku, karena kebanyakan tuh mungkin ada beberapa orang tuh ngerasa down setelah setelah gagal tuh, yaitu karena mereka ekspektasinya besar besar dan memang mereka nggak mau berusaha sih kadang. Bener-bener. Jadi udah berhenti. Kalau Kanela nggak berhenti ya? Iya nggak berhenti sih. Masih kepo buat nyoba. Kepo. Nah itu ya, keinginan untuk belajar itu ya. Benar. Oke, nah tadi kita udah bahas nih Kak tentang wishlist yang jadi nyata. Nggak cuman sekedar tulisan doang, udah di checklist tuh semuanya. Nah next nih aku mau bahas tentang duta lingkungan itu sendiri ya. Kan tadi Kanela tuh mention juga ya kalau bahwa sebelumnya concernnya tuh ya udah individu aja, kayak ya udah aku nggak buang sampah sembarangan, ya udah aku misalnya nyiram tanaman di rumah udah cukup sampai situ kan. Sedangkan duta lingkungan tuh kan pasti udah sejabar kan, pasti si program kerjanya tuh harus entah edukasi lah, entah sosialisasi tentang lingkungan ke orang-orang yang banyak gitu kan. Lebih luas kan. Nah itu tuh kadang kalau kita pikir ya, orang-orang yang kayak Kanela tuh mungkin ada banyak ya, cuman ada juga yang kebalikannya. Jadi orang-orang yang nggak peduli, apatis lah kita sebutkan. Orang-orang yang ya udah naik mobil misalnya ngerokok buang aja kayak gitu. Betul. Atau kayak ya udah punya tanaman nggak dipelihara atau buang sampah sembarangan sih yang pasti. Nah gimana cara menurut Kanela nih
kan pasti segmen audiensnya ya banyak kan anak-anak muda kan ya, karena di komunitas juga gimana cara mengurangi sifat apatis tersebut, menumbuhkan empati. Sebenarnya gini ya, sampah tuh bakalan dibahas tapi nggak ada habisnya. Iya, jadi kayak setiap manusia tuh pasti akan menghasilkan sampah setiap harinya kan. Dan aku tuh memang punya statementnya itu adalah ketika aku udah menjadi duta lingkungan, yang perlu aku benah tuh adalah aku sendiri dan lingkungan aku dulu gitu. Sebelum aku meluas ke Jabar, aku biasanya bertahap. Kayak misal aku ngingetin teman aku, kayak contohnya ada teman aku yang buangnya tuh sampahnya disatuin, kayak kan MBG tuh. MBG itu ya itu salah satu permasalahan yang emang aku pikirin banget karena mungkin karena aku duta mungkin ya. Jadi sekolah tuh ya itu tuh ada duta gitu kan. Tapi ya nggak gitu juga, kita butuh semua orang maksudnya buat kerja sama. Di situ aku akhirnya kerja sama teman-teman kelas aku. Aku bilang sampah makanan tuh nggak boleh disatuin sama plastik kan. Di situ aku ngambil sendiri tuh kresek, pokoknya harus dibuangnya ke sini ya, nggak boleh sampai disatuin sama plastik gitu. Akhirnya mereka nurut kan. Jadi mereka tuh tahu, oh iya temen aku duta masa sih buang sampah sembarangan gitu kan. Buang sampahnya disatuin kayak please lah gitu. Please lah. Makanya kadang suka ngingetin tuh ke temen dulu, ke keluarga. Kalau keluarga alhamdulillah mereka memang sudah menerapkan. Makanya ke akunya juga jadi ke bawah kan. Tapi kalau temen tuh kadang susah. Makanya kadang suka ngingetin. Emang sih teman-teman kadang FOMO ya. Kalau aku kan suka bawa tumbler tuh kadang nih ke sekolah tuh memang selalu always tuh bawa tumbler kan, kemanapun bawa tumbler. Akhirnya teman-teman aku juga ikut ke bawa tumbler. Jadi suka kamu influence itu. Jadi mereka juga sering kemana-mana bawa tumbler, nenteng ya. Alhamdulillah lah bisa ke lingkungan gitu. Dulu. Jadi dari lingkungan sekitar betul, dulu ya. Sebelum meluas ya. Nah berarti pesannya untuk teman-teman yang udah mulai peduli, jangan sendiri aja ya. Berarti ya kalau untuk melakukan kebaikan tersebut tuh harus disebar. Kita harus mengajak teman-teman kita ya. Karena dari kecil jadi besar ya. Iya betul. Besar. Berarti benar ya. Kan Kanaila tuh sebagai duta lingkungan, aku lihat emang lingkupnya gede. Tapi mau gak mau pun dari yang kecil dulu. Iya benar-benar bertahap. Sama ini Kak, gimana ya? Kalau udah kan sekarang jadi duta lingkungan tuh sering ngisi kan acara-acara tentang sosialisasi pentingnya jaga lingkungan dan lain-lain. Nah itu cara approach-nya Kanaila biasanya gimana ke audiens? Gimana tuh? Kayak ngajaknya, cara ngajaknya biar peduli sama lingkungan tuh gitu. Biasanya aku tuh ngambil contoh sih. Jadi kita tuh nggak cuma ngajar media yang memang kita ngajar gini atau kita ngasih tahu, tapi kita ngasih contohnya. Kayak salah satu bahan ajarnya adalah membuat popping block dari plastik misal gitu. Nah itu tuh kita bawa popping blocknya, kita contoh ini hasilnya nih, kalian harus ini. Tapi kadang biasanya kalau yang kayak gitu tuh ke masyarakat secara langsung, biar mereka tuh bisa memanfaatkan untuk perekonomian biasanya kan. Iya, kayak contohnya daerah ya. Iya, proker daerah. Makanya kita memanfaatkannya itu dari situ. Jadi kayak istilahnya kalau di KKN tuh bisa jadi itu lumayan tuh ide bagus tuh, kita ngajarin di masyarakat kita cara pengelolaan sampah supaya itu tuh nggak menumpuk kan. Berarti isu sampah ini ya. Nah itu betul. Makanya kita harus bawa memang nyatanya tuh kayak gimana, pengolahannya kayak gimana, kita ajarin langsung. Berarti itu salah satu cara overcome rasa apatis dari orang-orang itu. Orang tuh bakal peduli kalau kitanya udah ngelakuin gak sih? Betul. Jadi sebagai duta lingkungan pasti kamu ya pressure-nya di situ. Karena kamu menyebarkan kebaikan, kamunya harus udah baik juga. Iya betul. Jadi kita memang mulai dari diri sendiri. Mulai dari diri sendiri. Betul. Itu kuncinya ya. Nah itu yang menarik ya dari duta lingkungan kita satu ini. Kita mulainya dari dari diri sendiri baru ke orang lain. Nah mungkin lanjut Kak ke segmen berikutnya. Menarik nih ya. Seru banget sih kalau bahas-bahas ini. Memang gak akan ada habisnya kalau bahas lingkungan. Kalau boleh tahu yang tadi paving block dari plastik itu di daerah mana? Itu tuh sebenarnya udah meluas. Biasanya ada di bank sampah daerah. Jadi itu tuh tergantung bank sampahnya gitu. Biasanya di bank sampah tuh ada yang ngelola jadi biogas, ada yang ngelola jadi paving block. Tapi biasanya paving block tuh sesuai dengan daerahnya. Apakah daerah itu tuh yang menyerap air atau enggak? Jadi kita harus lihat dulu ya gitu. Takutnya malah menyumbat dan akhirnya malah jadi banjir kan gitu. Berarti sesuai lingkungan kita harus riset juga tadi belajar selalu. Tapi kalau ini biasanya mulai aku tuh taunya dari Tasik sih, temen aku kan di Tasik kan
mereka udah medianya itu. Kalau yang dari Bogor tuh biogas. Oke. Iya gitu. Jadi memang beda-beda ya tiap Seru daerah. banget nih kayaknya keliling-keliling Jabar. Bener, keliling kerjaannya. Oke. Nah tadi ya berarti rasa apatis itu sebenarnya bisa dihilangkan, tapi dengan orang yang udah waras terlebih dahulu mungkin ya. Betul. Jadi orang tuh bukan yang nggak peduli, cuman belum teredukasi aja kayaknya ya. Oke. Menarik. Nah itu tadi kan soal yang tadi pertama wishlist, terus habis itu Duta Lingkungan Jabar gimana ya cara mengedukasi orang. Nah terakhir nih tadi, bukan yang terakhir, sebelum terakhir ya, ada yang menarik buat aku banget tuh adalah founder komunitas di usia 15. Iya. Itu menurut aku harus kita ulik ya, karena gimana ya, itu tuh achievement yang impresif banget untuk aku. Oke. Ya, sebenarnya ini sedih juga sih kalau diceritain sih, sedih juga. Ada sedihnya, pasti ada sedihnya. Itu. Nah itu kan founder Perserikatan Remaja Pemberdayaan Perempuan. Itu aduh keren banget, di telinga aku tuh keren banget. Nah bisa cerita nggak ya, Kanela tuh dari awal tuh gimana punya idenya? Kan tadi mungkin ya udah cuman ngobrol sama temen aja, tapi gimana caranya awal untuk tetap ngejalanin gitu kan? Awalnya bertiga doang. Nah itu gimana cara bertahan untuk kedepannya? Iya sih, awalnya dari awal sampai sebenarnya kalau awalnya itu memang dari diri sendiri pasti, karena aku tuh memang banyak problem lah istilahnya. Ketika kita punya 3 masalah misal nih, kalau dibilang cinta-cintaan mulu mah alay ya, jangan cinta-cintaan mulu. Tapi memang dari situ posisinya keluarga, teman, dan memang dari situ tuh kurang mendukung lah istilahnya. Walaupun aku punya teman dekat, tapi kan kadang lingkungan tuh nggak, ya pasti tetap ada gitu ya. Kayak teman sekolah contohnya. Tapi memang yang teman-teman aku yang tadi di komunitas ini, yang memang kita perintisnya, itu tuh beda-beda sekolah semuanya. Semuanya beda bukan sekolah. teman se-circle di kelas. Bukan. Jadi memang aku tuh di kelas memang tipe yang pendiam. Jadi emang jarang ngomong, jarang memang ya udah gitu. Ke kantin kalau emang nggak bekal dan kalau mood doang sih, biasanya di kelas aja gitu kan. Nah saat pada dulu tuh aku tuh posisinya down banget karena memang banyak masalah itu, udah mah ke pressure sama sekolah. Itu kan mau kelulusan kan ceritanya, mau masuk SMA. Mana sekolah SMA tuh aku daftar segala macamnya tuh sendiri. Iya, jadi memang aku di situ emang diajarin sama orang tua tuh harus mandiri. Mungkin karena anak tunggal kali ya, emang sengaja banget gitu. Di situ aku mulai ngerasa kayak apa ya, banyak banget yang nge-pressure. Akhirnya aku mendirikan komunitas ini gitu. Tapi memang pada awalnya sih ya itu tadi, karena kurangnya perhatian dari keluarga, terus juga temen kan dikit ya, dan kita tuh jauh istilahnya gitu, karena bukan satu sekolah. Kalau satu sekolah sih kan deket, bisa ketemu tiap hari gitu. Terus juga yang tadi soal cinta-cintaan tuh ngeliat ya, aku ngeliat tuh itu terlalu danger menurut aku. Jadi ketika aku ngeliat teman-teman aku nih, teman-teman aku sendiri, mereka tuh kurang perlindungan gitu loh. Jadi apa ya istilahnya, perempuan tuh kurang perlindungan. Nah itu concern kamu pada awalnya di situ. Jadi aku selain melihat diri sendiri, aku juga melihat dari teman-teman aku. Akhirnya aku mendirikan komunitas pemberdayaan perempuan. Berarti dari ide tersebut ya. Nah mungkin, aduh keren banget nih. Jadi dari empati ya awalnya. Iya benar. Makanya bisa bertahan tuh sampai sekarang, karena memang itu adalah kepeduliannya sangat besar. Nah yang bikin yang kayak si momennya tau gak sih, kayak momen oke deh gue bikin gitu. Nah itu detiknya gitu pas udah pas menentukan untuk bikin komunitas ini. Gara-gara masalah temen sih jujur, kayaknya teman aku harus masuk komunitas ini nih gitu. Jadi akhirnya aku yang ngebuat. Aku bikin komunitas, tapi di situ posisinya masih memang benar-benar awal banget kan. Jadi ya udahlah kita jalanin seadanya dulu, kayak contohnya kegiatan relawan di SLB Keadilan soal pendidikan kan, itu concernnya. Sampai akhirnya ke sekarang tuh kita banyakin seminar pelatihan, terus juga kalau yang perempuan kita fun juga banyak sih gitu. Kayak kemarin kampanye kita baru ngelaksanain kampanye di Hari Ibu. Iya itu kan pemberdayaan perempuan cocok banget. Memang kita bisa memberdayakan perempuan gitu lah istilahnya, karena kan perempuan tuh sebenarnya butuh ruang. Perempuan tuh sebenarnya butuh ruang gitu, dimana kalau mereka dikasih ruang itu, mereka tuh bisa mengelola atau mereka tuh ningkatin potensi kemampuan bakat mereka masing-masing. Karena aku pengen ketika mereka masuk di komunitas aku, ketika mereka udah gak menjabat di komunitas aku, mereka tuh pulang dengan membawa ilmu gitu loh, membawa pengalaman yang banyak. Terus juga kayak ternyata gini loh kepemimpinan di sebuah organisasi kayak gitu sih. Aduh keren banget ya. Nah tadi kan apa ya, kalau Duta kita mulainya dari wishlist yang sekecil pengen catwalk aja ya. Nah terus habis itu
ternyata yang ini lebih gimana ya? Maksudnya ternyata ini bukan berasal dari masalah kakak sendiri, ternyata masalah orang lain juga. Itu bagus sih, keren banget. Orang lain juga. Nah kan pasti sebagai founder sama ya ketua pelaksana di acaranya lah ya, pasti ada kendala nih yang bikin kakak tuh kayaknya pengen berhenti aja misalnya. Pernah kan. Nah itu gimana cara menghadapi hal tersebut? Sebenarnya kalau ini aku nggak tahu, ini keajaiban mungkin ya. Terkadang ketika aku mau ngerasa udahlah break aja dulu gitu, atau misalkan udahlah kita ini vakum dulu deh, kapan gitu berapa bulan gitu ya, karena kan capek juga karena otak tuh adanya di pendiri lah gitu. Maksudnya mau segimanapun pengurus, kemana langkahnya mereka tuh menentukannya dari ya pendirinya gitu, dari foundernya kan. Makanya kadang aku capek sendiri juga gitu. Tapi ketika itu kadang suka ada aja yang ngajak kolaborasi, nggak tahu kenapa. Jadi akhirnya nggak vakum ya, kita tetap bekerja walaupun tetap dikolaborasiin gitu, bukan dari kitanya kan eventnya. Makanya ya akhirnya tetap berjalan sampai sekarang. Jadi ya udahlah, berjalan sampai sekarang. Oke. Nah, lucu sih. Iya, bener. Itu serius. Kayaknya emang aja keajaiban ya. Dari takdir mungkin kamu gak usah berhenti ya. Iya, bener. Soalnya mungkin manfaatnya juga sebesar itu ya Kak. Amin, untuk perempuan. Semoga ya. Nah, itu tuh menarik ya, karena aku lihat tuh tadi yang aku highlight terus dari tadi, Kakak masih kelas 11 sekarang, ternyata foundernya dari kelas 10 udah jalan kan, dan itu tuh masih sekarang bikin event-event ya. Kemarin masih kolaborasi sama tim relawan lah dan lain-lain kan. Terakhir juga di panti asuhan AOK Lembang kemarin banget baru banget. Iya, baru banget. Nah, itu pasti kan ada skill-skill yang harus Kakak punya kan, kayak gimana nih cara ngelit yang benar dan lain-lain. Kira-kira skill yang terasah dari pembentukan komunitas ini tuh apa aja? Sebenarnya itu sesuai pendirian sih. Kalau misalkan aku ya merasakan kalau aku jadi ketua itu tuh kita tuh harus punya pendirian sendiri. Jadi nggak boleh kayak ini maunya ini. Misal pengurus tuh maunya ini banyak mau kan pasti. Terus kita kayak ya udahlah terserah, ya nggak boleh kayak gitu gitu. Kita tuh harus punya pendirian di mana itu tuh pilihan kita tuh yang terbaik buat kita semua gitu kan. Makanya kadang skill kepemimpinan tuh memang harus diasah ya. Misalkan salah satunya adalah public speaking gitu kan. Kita harus pintar ngomong nih gimana caranya supaya pengurus juga paham dan mereka juga terbawa dengan kita gitu kan. Kalau di organisasi sih harusnya kayak gitu kan. Makanya kadang yang harus dilatih tuh kepemimpinan tuh ya itu gitu, bersosialisasi juga itu adalah sebuah skillnya gitu. Aku ambil 3 ya tadi, kepemimpinan, public speaking, sama sosialisasi. Mungkin relasi kali ya. Nah, aku mau garis bawah yang tadi yang public speaking. Boleh ceritain gak gimana cara ngobrol selancar ini? Udah tadi lancar banget gitu. Itu dari awalnya gimana kira-kira? Aku ngelatih juga. Aku ada latihan public speaking. Ngobrol depan kaca. Mungkin kelihatannya kayak aneh ya. Sebenarnya tapi itu beneran sih. Tapi memang awalnya ya aku suka menulis gitu. Berarti awalnya dari nulis tuh udah suka ngomong belum? Belum. Di situ belum. Karena dari nulis tuh kita menyusun kata kan. Dimana kita tuh menyusun kata yang bagusnya kayak gimana. Dari yang dibaca. Rapi betul. Yang formalnya tuh kayak gimana. Yang istilahnya lebih elok untuk dibaca gitu. Nah dari situ kita tuh kadang kepikiran buat ngebaca kan. Ternyata enak juga ya ngomong gitu. Akhirnya aku suka cerita. Biasanya ceritanya tuh sama apa? Sama cermin. Sama cermin. Kadang aku latihan dulu cerita sama cermin. Ketika aku udah mulai lancar, kayaknya aku bisa nih buat ngomong besok gitu. Jadi memang sebelum apapun tuh kayak mau tampil apapun, apalagi kan tampilnya di bener-bener banyak orang kan, itu tuh pressure banget gitu. Pasti grogi mah pasti ada. Tapi kalau kitanya semangat membawakan tema tersebut, pasti kita juga nggak akan gitu, karena kita udah tahu intinya gitu. Oke, berarti mulainya dari baca, nulis. Bener, baca, nulis, baru ngomong. Oke. Udah menarik banget nih. Nah, gitu kayaknya harus ada segmen lain ya untuk iya bener sih, itu pasti lama sih kayaknya pasti nangis-nangisnya banyak juga di perjalanan. Nah paling mungkin kalau aku pengen lanjut soal Kak Naila sendiri, dari value-value-nya udah keren banget ya. Tadi dari awal kita bahas duta lingkungan, terus founder Perserikatan Remaja Pemberdayaan Perempuan ya, PRPP. Nah kita pengen kasih tips nih untuk para pendengar. Buat aku juga nih seorang host yang dari tadi terinspirasi banget gitu ya dari Kak Naila. Pasti kan tadi kita pada awalnya aku udah ngomong ya, dari pas pertama tuh banyak orang yang masih ngerasa belum bisa apa-apa karena mimpinya terlalu besar. Akhirnya justru mimpi besar itu dikubur dan nggak menemukan cahaya. Iya benar. Udah. Nah, yang aku mau tanya tuh gimana satu langkah kecil yang bisa orang lakukan untuk
apa ya, mewujudkan wishlist tersebut mulai hari ini? Mulai hari ini ya. Sebenarnya aku tuh suka banget baca buku yang tadi kita ngobrol ya, Filosofi Teras. Henry Manampiring ya penulisnya. Di situ aku baca Marcus Aurelius, di mana dia tuh bilang some things up to us, some are not up to us. Yang dimana ada yang di bawah kendali kita dan ada yang bukan di bawah kendali kita kan. Nah aku tuh belajar itu tuh menerapkan ke diri sendiri itu dari kecil. Yang bener-bener aku baca dari SMP tuh itu gitu. Aku selalu menerapkan itu. Kalau misalkan aku mau ini, aku harus berusaha ini gitu. Kayak contohnya kayak tadi ya, aku tulis di wishlist gitu karena aku mau, aku beneran niat, aku pengen ini gitu. Karena aku dibilang orang baik dulu enggak, juga kadang kan ada fase-fasenya ya setiap remaja. Jadi aku mau berubah tuh karena ya aku punya keinginan gitu di wishlist tersebut tuh, makanya kayaknya ada yang perlu diubah deh gitu. Ketika aku mulai kayak orang-orang kan takut gagal ya, orang-orang tuh benar-benar takut gagal gitu. Kadang jadi nggak ngejalanin karena mereka tuh udah kepikiran duluan gitu kan. Makanya kalau misalkan aku itu yang aku bilang tadi, ada yang di bawah kendali kita, ada yang bukan di bawah kendali kita. Jadi kalau misalkan kayak contohnya kesehatan, ya memang kewajiban kita adalah menjaga kesehatan, tapi kan nggak ada yang tahu kita bakalan sakit di mana gitu. Itu adalah salah satu contoh ya yang tidak bisa kita kendalikan. Iya, yang kita tuh nggak bisa ngendaliin itu. Makanya ya kita kendalikan apa yang bisa kita kendalikan. Nggak perlu ngurusin lah hidup orang gitu, nggak perlu. Kita urusin dulu hidup kita sendiri gitu. Itu sih yang penting. Iya kan? Tadi satu langkah kecilnya ya udah bermimpi dulu aja dan berusaha ya. Masalah terwujud atau tidaknya ada yang bisa kita kendalikan, ada yang enggak. Dan salah satunya tadi yang kita bahas tuh ekspektasi. Iya benar. Ekspektasi orang lain ya. Iya. Nah, kalau gagal sih ya udah bukan sesuatu yang bisa kendalikan ya, respon orang lain ya. Kalau misalkan kita gagal, itu tuh adalah sebuah pengalaman yang dimana kita tuh jadi nge-push diri kita supaya bisa lebih dari itu gitu. Jadi belajar. Jadi kita tuh bisa belajar kalau misalkan ternyata ini salah, kita cari yang jalan yang benarnya itu yang mana gitu. Oke, menarik. Nah, bisa langsung dilaksanakan pada saat ini ya. juga ya. Detik ini juga. Oke, mindset dulu ya. Betul. Nah, mungkin yang agak akhir nih, kayak tadi kan kita udah dengar ada filosofi teras, ada dikotomi kendali ya itu namanya. Betul. Nah, apakah ada quotes lagi yang mungkin Naila pegang selama ini untuk jadi mantra pribadi biar enggak kan kayak kesibukannya banyak banget nih, pressurenya banyak banget, gimana biar terus jalan gitu. Apakah ada quotes yang mungkin relate untuk para pendengar? Sebenarnya aku nggak pinter ngomong ya, pinter bikin quotes gitu, cuman prinsip sih lebih tepatnya. Prinsip aku dimana keinginan kita tuh akan terwujud di masa depan. Ketika kita mau sesuatu dan kita tuh ngerasa kayak pengen banget sama sesuatu itu, kita tuh kalau berusaha itu tuh bisa terjadi. Karena emang kadang kita tuh udah di attention sama Tuhan buat kayak kamu berusaha nih di sini, kamu bakalan bisa ngedapetin ini kalau kamu berusaha. Iya, itu relate. Itu relate. Jangan lupa ya. Aduh keren banget lah. Kayak itu keren banget sih. Oke, berarti kalau Tuhan udah pengen di sini, kamu berusaha pasti jadi. Iya benar. Masalahnya orang yang udah gagal udah berhenti berusaha ya. Nah itu kadang kan ada orang gagal, jadinya tuh mereka pesimis kan, nggak mau nyoba lagi. Padahal kalau dicoba lagi, kadang kita nggak tahu experience-nya apa. Kita nggak tahu ada apa di depan ya. Udah berusaha aja dulu gitu ya. Itu dia. Oke. Nah mungkin kita beranjak ke closing ya mungkin. Aduh kayak baru bentar banget ngobrol ya. Jadi kan tadi kita dari awal udah tahu ya gimana cara ngubah wishlist jadi kenyataan, terus perjalanannya belajar sampai mengajar online di sebagai duta lingkungan Jawa Barat kan, sampai pada akhirnya empati yang tumbuh untuk para perempuan ya, para perempuan, teman-teman dulu dari teman lingkungan teman dulu, sampai pada akhirnya impactnya tuh bisa untuk banyak orang, terutama remaja perempuan ya. Nah itu kan sesuatu yang keren banget nih. Jadi aku belajar gimana caranya nggak berhenti gitu ya. Dan mungkin untuk para pendengar nggak harus nunggu siap berarti ya untuk mulai ya. Iya betul banget. Harus nunggu siap. Kalau misalnya udah ada ide, udah ada mungkin orang-orang yang mau mendukung kita, yang harus pilih-pilih teman itu ya udah mulai aja kecil-kecil bertahap gitu ya. Emang kuncinya tuh niat sih. Bener-bener niat sih kuncinya. Bener. Nah mungkin ada closing statement dari Naila untuk orang-orang yang sedang bermimpi tapi sedikit ragu atau takut untuk mewujudkan mimpi-mimpi besar tersebut. Lebih ke ini sih, perempuan di luar sana ya. Karena kan kalau aku concernnya juga ke pemberdayaan perempuan gitu. Aku tuh melihat
melihat banyak isu ini tuh soal pasangan atau istilahnya tuh cinta tuh nggak akan sejalan sama pendidikan. Ketika kita mau fokus karir, kita mau fokus pendidikan, kita jangan barengin sama cinta-cintaan itu gitu. Jangan ya, karena menurut aku ketika aku mulai merasakan fokus ke karir, fokus aja sama karir kita, karena kita tuh bener-bener ada di potensi itu tuh buat kita gitu. Itu tuh adalah sebuah benteng kita untuk bisa mencapai sebuah cita-cita gitu. Itu adalah sebuah perempuan pokoknya jangan kayak gitu lah gitu ya. Jangan pokoknya. Iya bener banget di luar sana. Apalagi ketika aku juga membuat ini membuat responden yang memang aku kan bikin soal angket. Itu tuh banyak banget permasalahan soal pelecehan juga. Itu kan banyak banget kan. Makanya aku merasa bahwa perempuan tuh kayaknya perlu dilindungi, perlu disayangi. Mereka tuh perlu diberi ruang untuk berekspresi gitu kan. Nah aku tuh memang gimana ya, kalau misalkan ngasih tahu ke orang-orang mungkin jaga diri sih sebenarnya ya, jaga diri dan jangan pernah kayak pilihan banyak gitu, pengen jadi ini pengen jadi itu, jangan, mending kalian fokusin ke satu aja deh, yang penting pasti di satu itu gitu. Ketika kalian udah mencapai satu itu, kalian baru bisa next mau mencapai yang mana nih next stepnya gitu kan. Jadi kita bertahap secara perlahan, gak instan memang, tapi memang kita harus berusaha terus menerus untuk mencoba sesuatu. Benar untuk Kanela. Ya, jadi pesan-pesannya tadi kita udah tangkap ya semua pendengar ya. Jangan segala kahayang ngomong bahasa Sunda. Bener-bener. Kayak satu-satu lah boleh, banyak mimpi boleh, cuman kita fokus satu-satu sampai akhirnya semuanya terwujud. Kayak tadi dari sini ke sini bertahap itu ya. Oke, nah Kanela boleh mungkin spill dikit dong kayak cara gabung ke komunitasnya. Oke, cara gabung nih kalau misalkan anggota tuh bener-bener kita menerima semuanya sih, siapapun. Bahkan kegiatan kalau misalkan event cowok juga kadang ada gitu. Kalau kita kemarin juga banyak dari Pandawa tuh cowok kebanyakan. Dan memang kalau misalkan kepengurusan biasanya kita tiap periode gitu. Jadi setahun misal periode 2026-2027 misal untuk nextnya biasanya kita open recruitment buat kepengurusan tuh itu ada di bulan Juni ya. Pokoknya libur ya. Iya pokoknya tengah-tengah lah, Juni Juli pokoknya di situ liburan. Noted ya bagi teman-teman ya. Ayo, terutama remaja perempuan join ya. Apalagi di Bandung ya. Ya ini ketemu sama Kanela nanti. Benar. Oke Kanela, tadi kita udah bicara selama bermenit-menit ya. Tadi yang aku ambil tuh wishlist yang cuman di buku catatan tuh gak akan terwujud kalau kita gak bergerak ya. Jadi dari detik ini kita ambil satu langkah kecil aja dulu ya, tahap-tahap kecil yang akhirnya bisa mewujudkan mimpi tersebut. Kalau misalnya punya mimpi, fokus di sana dan bergerak di sana. Oke. Nah, buat kalian juga para pendengar yang mau ngobrolin topik-topik tentang hal ini, tentang tadi pemberdayaan perempuan, lingkungan dan lain-lain, mungkin bisa ada sugesti yang lain, topik-topik yang lain, bisa follow @jadi.teman kamu, juga Ins Digital Kreatif di Instagram. Ya bisa ngobrol di sana juga. Kanela nanti endorse ada ya. Oke, siap. Nanti aku tag ya. Nanti kita tag. Nah, kita tepuk tangan dulu untuk Kanela atas pembicaraan yang sangat inspiring. Terima kasih sudah mendengarkan podcast. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye. Terima kasih semuanya.